Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di materi kali ini. Saya akan mencoba menyampaikan dan menjelaskan mengenai produk wisata. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang perjalanan wisata dan paket wisata yang merupakan gabungan dari beberapa produk wisata sehingga itu dapat dikonsumsi oleh wisatawan. Bentuk dari produk wisata sendiri sebenarnya beragam. Ketika itu dikatakan sebagai pembentuk rencana perjalanan wisata dan ketika itu sudah keluar menjadi sebuah paket, maka di situ harus ada beberapa komponen yang memang merupakan gabungan dari produk wisata, sehingga kita melihat produk wisata itu sendiri sebenarnya apa sih? Mungkin kalian udah pernah tahu atau udah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya, tapi di sini saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan mata kuliah ini, mata kuliah manajemen paket wisata. Kita ketahui juga paket wisata ini sebenarnya juga merupakan bagian dari produk wisata yang pengelolanya adalah Biro Perjalanan Wisata. Kalau kita datang ke objek wisata, mungkin pengelolanya bisa berbentuk dia itu Darwis atau mungkin badan usaha milik desa atau bahkan bisa dibawa langsung oleh pemerintah atau dalam bentuk badan usaha milik negara. Kembali lagi ke materi ini, produk wisata. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dari pengertian sifat produk wisata itu bagaimana, komponen yang membentuknya apa, bagaimana prosesnya itu bisa terbentuk, hingga salah satu contoh produk wisata di destinasi wisata. Pengertiannya, kalau kita berbicara mengenai produk, maka itu adalah hasil yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen sendiri kalau di sektor pariwisata bisa berarti wisatawan, sehingga kalau kita berbicara mengenai produk wisata, maka itu adalah konsumsi wisatawan. Wisatawan sendiri mengkonsumsi produk wisata itu muncullah pertanyaan dalam bentuk apa? Kalau produk yang bentuknya fisik bisa kalian nikmati di keseharian seperti halnya produk transportasi yang itu berupa kendaraan. Nah, itu bentuknya ada fisik, dipegang bisa, dirasakan langsung oleh 5 indera kita itu bisa. Sedangkan pariwisata sendiri di situ ada tambahan produk dalam bentuk yang tidak terlihat atau biasanya disebut sebagai produk jasa. Karena tidak terlihat, maka produk jasa ini bentuknya adalah pelayanan. Pelayanan sendiri kalau di sektor pariwisata merupakan kebutuhan wajib yang harus diberikan kepada wisatawan ketika itu memang mengkonsumsi sebuah produk wisata. Jadi kalau kita melihat secara rantai distribusi, maka produk wisata sendiri ini terdiri dari beberapa sektor yang itu saling terkait, diantaranya adalah transportasi, entah itu bentuknya di darat, di laut maupun di udara, kemudian akomodasi yang dinikmati oleh wisatawan untuk menginap, jasa penunjang lainnya seperti amenitas yang merupakan kebutuhan wisatawan seperti emang makannya di restoran dan layanan lainnya. Nah, inilah mengapa kalau kita berbicara mengenai produk wisata, maka ada gabungan antara fisik dan layanan, sehingga dua hal ini saling terkait dan saling membentuk simbiosis mutualisme. Produk wisata yang dibentuk oleh atau yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata adalah paket wisata yang di dalamnya ada rencana perjalanan wisata atau orang-orang Biro Perjalanan Wisata menyebutnya itinerary.
Di itinerary ini ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai batasan dan yang memang harus terpenuhi dari aktivitas wisatawan yang dijanjikan harus sesuai dengan kesepakatan awal, batasan waktu mereka memang sudah menjadi kesepakatan awal, dan yang paling penting adalah harga itu harus sesuai. Maksudnya sesuai adalah ketika mereka sudah melakukan seminimal mungkin contohnya DP, maka apa yang dijanjikan di produk itu semuanya harus terpenuhi dan sesuai. Entah di lapangan nanti itu sesuai atau tidak, seharusnya kalau kita di awal sudah sepakat, maka kalau ada perubahan harus ada kompromi atau memang kita siap menanggung dan bertanggung jawab kepada wisatawan yang sedang menikmati paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata. Tadi saya sudah mengatakan bahwasanya produk wisata ini gabungan antara fisik dan pelayanan, maka pelayanan ini dari semua sisi harus terpenuhi, dari aktivitas di objek wisata, terus akomodasi yang didapatkan, aksesibilitas yang memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, dan tentunya amenitas yang menjadi fasilitas penunjang dari kebutuhan wisatawan. 4 hal ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan paket wisata atau rencana perjalanan wisata, sebenarnya kita tidak perlu tahu dan itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing lini atau sektor. Kalau atraksi berarti menjadi tanggung jawab pengelola atraksi atau biasanya disebut objek wisata, akomodasi berarti pengelola hotel atau homestay, aksesibilitas di transportasinya, dan amenitas merupakan fasilitas yang kita berikan atau sudah ada pengelola lainnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan itu, maka sebenarnya produk wisata yang bentuknya paket wisata adalah gabungan dari beberapa produk yang memang itu membentuk satu rangkaian, satu batasan bersama yang itu harus menjadi kesepakatan bersama antara pengelola di Biro Perjalanan Wisata dan konsumen yang akan membelinya. Harus ada kesepakatan di awal sehingga ketika dikaitkan dengan pelayanan maka harus sesuai dengan prosedur yang memang itu berlaku di masing-masing sektor. Seperti halnya tentunya kalau diakomodasi di hotel, maka pelayanan yang didapatkan misalnya sudah termasuk sarapan pagi, nah itu harus terpenuhi karena memang di hotel ada pilihan yang memang itu wisatawan mendapatkan breakfast atau mungkin juga tidak. Kalau memang di kesepakatan awal harus ada makan pagi atau sarapan, maka wisatawan juga harus mendapatkan, itu sudah menjadi haknya. Rantai distribusi produk wisata bisa dilihat di layar masing-masing. Gambarnya di situ ada 4 hal yang saling terkait dan kalau tidak melewati salah satunya tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Seperti halnya kalau kita berbicara atau melihat tentang, saya contohkan saja di situ ada transport, maka dalam paket wisata atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan ketika membeli pariwisata ya harus sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan awal, sehingga ini hubungannya saling terkait antara satu dengan lainnya dan tujuan masing-masing wisatawan memiliki perbedaan. Nah, itulah mengapa pentingnya kita melakukan klasifikasi di produk mana yang memang itu sesuai dan keinginan wisatawan harus terpenuhi, maka pengelola Biro Perjalanan Wisata juga harus menyesuaikan. Seperti halnya antara tour operator, travel agent, dan keinginan konsumen, ini salah satunya harus
menjadi tanggung jawab yang dipegang untuk memenuhi hak-hak wisatawan. Secara menyeluruh bisa dilihat di situ ada peran masing-masing biro perjalanan wisata, produk yang terdiri dari 4 hal: akomodasi, aksesibilitas, atraksi, dan tentu saja untuk menghubungkan semua itu perlu adanya biro perjalanan wisata, sehingga kalau kita bicara mengenai produk, maka produk yang dimiliki oleh biro perjalanan wisata adalah paket wisata. Yang semua itu menggabungkan produk-produk yang ada di industri pariwisata. Sifat produk. Sudah saya jelaskan tadi, sifatnya produk pariwisata sendiri ini gabungan dari 2 hal, fisik dan pelayanan yang diberikan atau jasa yang diberikan. Maka produk wisata sendiri ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai adalah pemenuhan kebutuhan wisatawan dan menyesuaikan dengan motivasi yang mereka ingin dapatkan. Sehingga kalau kita melihat sifatnya, maka 2 hal ini wajib untuk dipenuhi sehingga wisatawan apa yang diinginkannya tercapai. Bisa dilihat di layar masing-masing, produk ini penuh dengan pelayanan yang memang secara konseptual pelayanan ini wajib diberikan untuk memenuhi kepuasan wisatawan. Dan kalau kita sering bergaul dengan insan-insan pariwisata atau mungkin dengan beberapa teman di industri pariwisata, mereka memiliki jargon Anda puas, saya lemas. Itu memang benar adanya. Ketika wisatawan lemas, ketika wisatawan puas, maka kita juga ikut puas. Nah, juga begitupun selanjutnya ketika memang wisatawan itu Mas nggak sesuai ekspektasi yang diinginkan, maka kita juga akan mendapatkan imbasnya. Bentuk pelayanan ada 5 di sini. Yang pertama ada berwujud, yang pasti pelayanan dapat dirasakan walaupun bentuknya itu berupa kalimat. Contoh saja ketika kita mengucapkan selamat datang dengan raut wajah yang kurang bersahabat atau menakutkan dibandingkan dengan ketika mengucapkan selamat datang itu dengan penuh hal yang keriangan, dengan sifat yang memang itu sangat welcome untuk kita dikunjungi wisatawan, maka hal itu sangat berbeda. Dan tentu saja wisatawan akan senang dengan hal-hal yang memang itu sifatnya terbuka atau ramah tamah yang diberikan oleh pengelola, entah itu dari biro perjalanan wisata atau dari atraksinya, memang harus seperti itu. Yang kedua adalah handal, karena sudah menjadi kewajiban, maka pelayanan harus diberikan secara handal untuk memberikan keyakinan bahwasanya wisatawan ini tepat kita percayakan menggunakan jasa yang kita berikan. Yang kedua, kita sebagai pemenuhan produk pariwisata, kita harus juga tanggap, untuk pelayanannya harus tanggap. Ketika memang wisatawan membutuhkan bantuan, maka kita juga harus segera tanggap dengan apa yang menjadi respon wisata. Jaminan pasti juga dalam pelayanan kita juga harus memberikan jaminan tadi yang saya katakan. Ada jargon Anda puas, saya lemas, itu merupakan jargon yang memang di sektor pariwisata sudah menjadi hal biasa, dan ketika wisatawan senang, maka juga dampak yang kita rasakan sebagai tour and travel atau biro perjalanan pariwisata juga pasti mendapatkan dampak positif. Yang kedua adalah, yang kelima adalah empati. Empati ini tentu saja kita harus memberikan kepedulian kepada wisatawan yang sedang menggunakan jasa kita dalam bentuk hal apapun itu. Ketika memang itu mereka punya keinginan atau memang
punya hal yang ingin diwujudkan, kita harus empati juga ke mereka. Misalnya mereka di luar jadwal rencana perjalanan ada sesuatu yang ingin dibeli. Nah, kita juga secara tanggap dan empati juga harus menjemput bola bahasanya. Menawarkan jasa bantuan, oh ya, butuh bantuan apa dan harus kita berikan juga jaminan itu untuk kita membantunya. Masuk ke materi selanjutnya mengenai komponen produk wisata. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang sifatnya, maka selanjutnya adalah apa sih sebenarnya komponen yang membentuk produk itu dikatakan sebagai produk wisata. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dari apa yang telah sampaikan tadi. Ada hal yang memang sudah menjadi kewajiban seperti fisik dan pelayanan adalah gabungan dari produk wisata, dan yang lainnya merupakan faktor penunjang. Secara fisik kita ketahui bersama juga kalau kita tidak melibatkan hal ini, tidak mungkin produk wisata akan berjalan atau bisa terpenuhi keinginan wisatawan. Secara fisik juga wisatawan mencari hal-hal yang itu sifatnya berwujud dan bisa dirasakan langsung oleh 5 indera kita, seperti contohnya ketika berada di objek wisata berarti mereka harus merasakan misalnya anginnya, angin memang air terjun yang itu ada airnya, marga satwa yang di situ ada hewannya, dan resort mungkin yang di pinggir pantai mereka merasakan atau mendengar suara gemuruh ombak. Dan fasilitas lainnya yang menunjang pasti harus terpenuhi juga dan bisa dirasakan oleh 5 indera yang ada di manusia. Selanjutnya pasti tentu saja pelayanan atau services yang harus diberikan oleh pengelola sebagai bentuk tanggung jawab dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing lini produk wisata, seperti halnya di amenitas. Di situ saya contohkan misalnya kita berkunjung atau memang dalam rangkaian perjalanan wisata itu ada satu tempat yang itu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan berupa kebutuhan makan ya. Berarti kalau wisatawan ingin makan dan minum, maka mereka harus terpenuhi kebutuhannya, sehingga di dalam paket wisata itu kita harus memasukkan juga ke restoran atau bentuk restoran atau tempat makan lainnya yang memang itu di dalamnya juga pasti ada unsur pelayanan, misalnya memang keramaan dari waiters yang ada di sana, dan mungkin juga kita sebagai tour leader yang menjadi pemimpin di perjalanan wisata itu harus siap ketika memang ekspektasi atau makanan yang memang itu dirasa tidak baik, maka kita juga akan menyampaikannya ke pengelola di restoran itu. Keramahan tentu saja sebagai insan pariwisata kita juga harus aware dengan sifat ini. Kita harus ramah karena orang atau wisatawan mancanegara percaya ke sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Mereka memang ramah. 3 hal yang mungkin bisa menjadi contoh adalah senyum, sapa, salam untuk memberikan hal itu. Saya kira bangsa Indonesia adalah bangsa yang memang 3S itu bisa menjadi sudah mendarah daging, dan antar manusia di Indonesia sudah menerapkan itu, sehingga mungkin kesannya di dunia internasional itu adalah hal yang wah, padahal memang itu telah menjadi keseharian bangsa di Indonesia. Kebebasan memilih, tentu saja kita harus menyediakan beberapa pilihan yang itu bisa menjadi alternatif ketika
wisatawan menggunakan produk wisata yang ada di Biro Perjalanan Wisata. Hal ini harus terpenuhi juga karena memang paket wisata ini menjadi hak yang harus terpenuhi oleh wisatawan, maka kebutuhan yang itu di luar rencana perjalanan, ketika memang itu tidak mengganggu atau bisa merubah rencana perjalanan wisata, maka hal itu menjadi hal yang harus saling terkait antara memang Biro Perjalanan Wisata dan wisatawan yang akan mengkonsumsi produk wisatanya. Terlibatan pastinya kalau kita melihat partisipasi sendiri dari dua belah pihak antara Biro Perjalanan Wisata dan wisatawan, maka keterlibatan ini sangat erat karena memang keduanya adalah hal yang tidak bisa dikaitkan dengan rencana perjalanan wisata, bahwasanya harus saling terpenuhi dan sama-sama memberikan kewajiban dan hak masing-masing. Setelah itu kembali ke apa sih sebenarnya produk wisata ini bisa terbentuk. Bisa dilihat di layar ada 4 hal yang memang ini menjadi secara strata mereka sama, dan 4 hal inilah yang membentuk produk itu bisa dikatakan sebagai produk wisata dan prosesnya saling terkait. Yang pertama adalah sumber daya. Tentu saja kalau kita berbicara pariwisata maka tidak akan terpisah dari sumber daya yang ada, dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik yang memang itu membentuk sebuah produk dan bisa dinikmati oleh wisatawan. Fasilitas tentu saja kembali ke definisi tadi, bentuknya entah itu fisik atau pelayanan, hal ini menjadi hal yang saling terhubung, dan tentu saja produk ini harus sesuai keinginan wisatawan ketika mereka ingin merasakan pengalaman yang berbeda. Kembali lagi ke filosofi pariwisata berbeda, maka pengalaman inilah yang menjadi tolak ukur bahasanya sebenarnya wisatawan ini ingin mencari hal yang semacam apa. Nah, kalau pengalaman ini berarti di depan harus sudah jelas bahwasanya kesepakatan bersama ini harus terbangun, dan ketika ada yang melanggar ini adalah menjadi tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata, dan rencana perjalanan harus tetap sesuai kesepakatan bersama. Saya contohkan di destinasi wisata yang ada sebagai pembentuk produk wisata. Ingat, destinasi wisata sendiri berbeda dengan objek wisata. Kalau kita melihat, nggak usah susah-susah lah nyari definisi ini. Kalau kalian membuka undang-undang pariwisata, pasti di situ sudah jelas pengertian destinasi wisata dan objek wisata. Bisa kalian lihat dan kalian rasakan sendiri. Mungkin di semester sebelumnya sudah dapat mata kuliah destinasi wisata. Mungkin saya akan mengingatkan kembali dan mengkaitkannya dengan produk. Tentu saja kalau kita berbicara mengenai destinasi wisata, maka ada beberapa unsur atau secara kewilayahan mereka harus terpenuhi. Seperti halnya di dalam destinasi wisata itu tidak hanya ada objek wisata saja, tapi ada beberapa hal yang menunjang itu secara kewilayahan, seperti fasilitas yang memang harus terpenuhi, seperti halnya jaminan kesehatan, maka di satu wilayah itu harus ada seminimal mungkin fasilitas kesehatan, dan yang lainnya mungkin bentuknya adalah diversifikasi atau memang di dalamnya terdapat beberapa pilihan objek wisata, sehingga kalau kita berbicara mengenai destinasi, maka hal yang semacam itu sebenarnya adalah bagi Biro Perjalanan Wisata menjadi sebuah bentuk informasi yang harus diketahui oleh masing-masing pekerja atau bahasa dalam melakukan perjalanan wisata ketika kita menghandle wisatawan adalah tour leader. Sebagai contoh, salah satu
keinginan wisatawan ketika dia berada di destinasi wisata ini saya ambil dari keseluruhan atau secara global. Beberapa hal bisa dilihat sendiri di layar. 94% pemandangan alam. Kalau kita melihat kondisi secara fisik di Lampung sendiri, memang hal ini sudah terpenuhi. Penduduk lokal ramah, bisa kalian rasakan sendiri apakah memang secara lokalitas penduduk yang ada di Lampung ini ramah, atau mungkin juga malah sebaliknya. Bisa dilihat beberapa persen yang memang ini merupakan hasil studi dari beberapa peneliti yang sebenarnya dapat dijadikan tolak ukur kalau membandingkan dengan Indonesia, apakah semua ini sudah sesuai atau tidak. Iklim juga menjadi hal yang sangat dicari ya, kalau memang kondisi itu berbeda. Contohnya saja ketika di luar negeri sedang ada musim dingin, dan itu tepat dengan mereka waktu berlibur, maka wisatawan yang ada di mancanegara itu akan mencari iklim yang berbeda dengan daerah asalnya, sehingga dia bisa merasakan hal yang itu tadi, balik lagi ke filosofi pariwisatanya adalah berbeda. Sebagai contoh, saya ambil data di akhir tahun 2019 dari TripAdvisor. Mereka menyatakan bahasanya di Indonesia ini pengeluaran wisatawan yang paling besar hingga paling kecil digunakan untuk apa. Bisa dilihat di depan, transportasi menjadi hal yang sangat besar kedua setelah akomodasi, maka pengeluaran wisatawan yang paling besar di Indonesia secara total keseluruhan adalah untuk spend money-nya adalah untuk mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti berkunjung ke Indonesia, berarti membutuhkan transportasi. Kita ketahui bersama kalau berasal dari mancanegara, maka transportasi yang digunakan adalah pesawat. Nah, pesawat itu kalau dari beberapa pilihan transportasi adalah hal yang memang harganya memang paling mahal, dan kebutuhan untuk prasyarat kedatangan dan berkunjung di suatu negara pasti kalian sudah tahu, sudah mendapatkannya di mata kuliah tarif dokumen pasasi. Dan yang kedua bisa dilihat akomodasi. Akomodasi tentu saja wisatawan nggak mungkin tidur di jalan atau tidur di SPBU. Mereka bukan seperti orang Indonesia yang ketika berkunjung seminimal mungkin mengeluarkan pengeluaran yang sangat minim hingga memberanikan diri untuk tidur di SPBU. Kan wisatawan mancanegara nggak seperti itu. Mereka pasti memerlukan kebutuhan itu, dan pasti larinya juga bakal memilih hal-hal yang itu sifatnya memenuhi kebutuhan tadi, pelayanan. Maka akomodasi ini bisa terbilang sangat besar kontribusinya di Indonesia, dan yang paling kecil bisa dilihat 354 atraksi atau objek wisata. Berarti wisatawan hanya sebagian kecil mengeluarkan uangnya untuk atraksi, padahal mereka menjadikan itu sebagai motivasi puncak mereka untuk berkunjung ke objek wisata. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ini data konkret, ini data dari TripAdvisor di akhir tahun 2019, dan untuk persentasenya memang di tiap tahun hampir sama. Atraksi masih menjadi pemasukan yang paling minim yang dikeluarkan oleh Wisman di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan ini bisa menjadi bahan atau obrolan bersama yang akan kita lakukan nanti di daring melalui Zoom. Sekian mungkin dari saya, bisa dipelajari PowerPoint-nya sendiri. Kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan, nanti saya akan memberikan link untuk bertanya dan akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.